Oh ya. Pikun. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih banyak untuk semua saudaraku yang sudah menonton dan menyimak channel kami dari Padepokan Macan Loreng. Semoga saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan apabila ada yang sakit semoga lekas sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi penyakitnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua saudaraku yang sudah menonton video kami ini dibukakan pintu rezekinya yang melimpah ruah, halal barokah dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saudaraku semuanya, kami akan menguak misteri atau fenomena yang terjadi di Laut Selatan. Banyaknya ikan yang terdampar di pesisir Laut Selatan. Nanti kami akan kuak dari sisi gaibnya, kami akan hadirkan dari golongan gaib yang sudah muslim. Nanti kita akan lakukan proses mediumisasi, kita tanya-tanya seputar fenomena yang terjadi di sana. Mohon doanya saudaraku semuanya agar kami diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam proses mediumisasi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mari kita mulai. Siapa ini? Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih mutiara. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini dari gangguan-gangguan penyusup dari golongan jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis. Semua penyusup-penyusupnya terlempar ke neraka jahanam. Allah bersih. Ya alfi sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Bersih total. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dari golongan gaib yang sudah muslim, yang mengetahui fenomena yang terjadi di Laut Selatan tentang terdamparnya ikan di pesisir Laut Selatan. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dari golongan gaib yang sudah muslim, saya persilahkan masuk hadir dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya. Allah. Fi alfi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Masuk. Kuasai jasadnya mediator, sinkron dengan jasadnya mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Apa? Dengan siapa ini? Saya Kiroko. Kiroko. Sudah beragama Islam? Sudah. Sebelumnya saya cek dulu ya, takutnya nanti penyusup yang masuk ke dalam tubuhnya mediator ini. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih mutiara. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, apabila makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya mediator ini belum masuk Islam, secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Allah. Semua penyusup-penyusupnya semuanya terlempar ke neraka jahanam. Allah. Bersih.
Sebelum kita lanjut pembahasannya, kita ingin Ki Rogo mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu agar lebih baik, alangkah lebih baiknya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sebelumnya saya minta maaf. Ada keperluan apa Raden memanggil saya kemari? Ki Rogo ini tempat tinggalnya di mana ya? Saya berada di pinggiran pantai selatan. Iya. Ini Ki, saya mau tanya tentang fenomena yang terjadi kemarin atau tadi. Itu saya lihat di berita, itu ada banyak ikan yang terdampar di laut selatan itu. Ya itu kata orang-orang itu, katanya itu tanda-tanda adanya tsunami gitu. Itu gimana Ki? Apakah Anda tahu? Saya tidak bisa mengatakan yang sejujurnya atau sebenarnya. Itu hanya kemungkinan. Oh, berarti tidak bisa mengatakan secara pastinya ya? Benar sekali, Den. Yang tahu segala sesuatunya hanya Allah ya? Allah yang memutuskan Hanya Allah. semuanya. Itu Subhanahu wa ta'ala. hanya tanda terjadi atau tidak terjadi. Itu sudah ketentuan Allah. Allahu a'lam. Benar. Nah, kalau dari sisi gaibnya itu gimana gitu Ki? Kenapa itu ikan-ikan itu bisa terdampar di pesisir laut itu, bahkan sampai ratusan, mungkin juga ribuan di situ? Hewan itu mempunyai insting yang kuat. Mereka dapat merasakan akan terjadinya bencana. Bukan hanya ikan saja, bahkan burung-burung, hewan-hewan yang berada di pinggiran pantai, mereka akan berpindah tempat. Mencari tempat yang aman maksudnya, Benar. Ki Rogo. Terus? Bahkan hewan-hewan yang berada di pedalaman laut, mereka bertaburan, berenang sejauh-jauhnya dari tempat itu. Oh iya Ki, Sampai tidak tahu tujuan, bahkan mereka terdampar. sampai terdampar gitu ya? Benar sekali. Oh iya Ki, insting apa yang mereka rasakan kok bisa sampai ini terdampar di pesisir laut itu? Akan ada kejadian apa itu? Kemungkinan akan ada gempa dan tsunami bersamaan. Gempa di bawah laut? Benar. Terus? Dan tsunami akan terjadi bila Allah menghendaki. Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah dan tidak ada bencana apapun yang terjadi. Amin, amin. Terus Ki, bisa ceritakan lagi. Sebenarnya gempa yang berada di perut bumi, yang berada di tengah lautan, itu berasal dari hal-hal yang negatif. Dari energi negatif? Benar. Energi negatif dari mana itu Ki? Dari akan kemunculannya Dajjal dan Ya'juj. Astagfirullahaladzim. Sekarang sudah banyak. Yang keras Ki suaranya Ki? Sekarang sudah banyak bisikan-bisikan dari Dajjal. Yang keras, yang jelas suaranya.
Sekarang sudah banyak bisikan-bisikan dari Dajjal memenuhi manusia di akhir zaman ini. Bisikan-bisikan yang menghasut manusia? Ya, Maksudnya? Dajjal adalah sosok Apa? sosok penipu dan penghasut. Perusak maksudnya? Dia akan muncul di akhir zaman. Sudah banyak tanda-tanda dari akhir zaman ini. Iya betul, banyak tanda-tanda yang aneh di zaman ini. Bahkan fenomena-fenomena bencana-bencana itu katanya terus-menerus bermunculan. Bermunculan di Nusantara ini. Bencana akan terus terjadi. Sebab akibatnya apa gitu? Perbuatan manusia di Nusantara ini. Bukan hanya di Nusantara ini saja. Bahkan di luar negara-negaranya. Di belahan dunia. Benar. Perbuatan apa itu? Mereka suka berbuat maksiat dan kemungkaran. Itulah bisikan-bisikan dari Dajjal untuk menghasut manusia di akhir zaman ini. Banyak kemaksiatan. Banyak sekarang manusia-manusia telah lalai dengan kewajiban mereka. Apa kau tahu bisikan apa yang kau sadari sekarang? Mereka memperebutkan kekuasaan. Anak-anak di bawah umur sudah melakukan hubungan badan. Astagfirullahaladzim. Ada ya Gia? Ada. Wanita-wanita zaman akhir zaman ini. Mereka menutupi tubuhnya. Tapi memperlihatkan seluruh bentuk tubuhnya itu sama saja. Iya itu banyak itu. Mereka mengobrol kepada pria-pria untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan sekarang banyak orang-orang yang pintar untuk mengelabui manusia-manusia yang tidak mengerti. Yang Anda maksud orang-orang pintar itu maksudnya gimana gitu? Bisa Anda jelaskan itu? Orang pintar seperti apa maksudnya? Pemuka-pemuka agama itu. Kenapa? Mereka hanya bisa menceramai orang, tapi dirinya sendiri tidak bisa melakukannya. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya. Tapi sekarang banyak hanya mencari kepopuleran, mencari uang, mengaku sebagai nabi. Sudah banyak sekarang. Terus? Dan tanda-tanda akhir zaman sudah diperlihatkan dengan secara jelas. Sapi merah sudah muncul. Sapi merah sudah muncul? Benar. Sapi merah sudah muncul. Pohon korkot sudah ada. Padang pasir mulai menghijau. Di negeri Cina malah Kenapa di negeri Cina? Malah padang pasirnya diberi penghijauan. Di negeri Cina itu ada padang pasir ya? Ada. Semua negara-negara di luar Nusantara ini mempunyai padang pasir. Terus di Arab?
sudah menghijau. Sudah menghijau. Ya, Terus Ki, terus. itulah tanda-tanda akhir zaman dimulai. Dan kalian tidak pernah merasakan hal itu. Kalian hanya merasakan dan mencari sensasi kepopuleran agar bisa dianggap manusia yang lain lebih di atas darinya. Sekarang banyak manusia-manusia seperti itu, tapi tidak semua manusia seperti itu. Mungkin oknum itu Ki ya. Nah, kalau yang benar-benar merasa dirinya adalah ulama atau apapun, pemuka agama, kalau dia benar-benar, dia tidak akan menunjukkan atau berkoar-koar bahwa dirinya itu siapa. Dia akan lebih merendah dan tidak menghina satu sama yang lain. Terus Ki? Tapi sekarang kebalikannya, mereka saling menjatuhkan, saling menghina, saling mencaci. Mereka tidak mengerti bahwa sekarang ini umur Islam sudah mendekati tidak sampai 1500 Hijriah. Umur Sekarang tidak sampai 1500 Hijriah. Tidak sampai. Sekarang sudah Hijriah itu memasuki 1400. Sekarang 1456. Benar. Terus Ki. Kalian bertobatlah. Sadarlah. Kalian jangan membesarkan diri, menyombongkan diri. Allah tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Allah memperingatkan dengan adanya tanda-tanda seperti banjir, tsunami, gempa. Sekarang sudah terjadi di Yogyakarta itu. Iya, tadi malam itu di Bantul. Benar sekali. Semakin kalian berbuat kemaksiatan dan kemungkaran, maka bumi ini akan terus mengguncang kalian. Jadi gempa bumi ini atas izin Allah untuk mengingatkan seluruh umat manusia ya Ki ya. Benar. Kalian sadarlah bahwa bumi ini tidak ada selamanya. Tidak selamanya dihuni. Hanya sementara. Perhatikanlah sekarang bencana-bencana alam sudah terjadi. Iya, banyak Ki. Tapi kalian masih mengurus kejelekan orang, keburukan orang. Kalian tidak menyadari keburukan sendiri. Kalian seharusnya sadar untuk apa kalian hidup di bumi kalau hanya mengumbar kemaksiatan dan kemungkaran. Sudah banyak sekarang wanita-wanita tidak tahu malu mengumbar tubuhnya, mengeksa semuanya. Mereka hanya mementingkan duniawi saja, hanya untuk kesenangan semata, menuruti hawa nafsu. Itu adalah bisikan-bisikan dari Dajjal itu untuk menghancurkan bumi.
Jadi energi-energi negatif dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu menjadikan kekuatan untuk Dajjal tadi gitu. Benar. Dan benteng-benteng dari beliau Raja Zulkarnain sudah terkikis akibat ulah kalian. Ulah kalian siapa nih? Manusia. Benteng-benteng dari beliau Raja Zulkarnain sebenarnya bisa kuat, tapi kalian salah sendiri yang mengikis kekuatan benteng tersebut, dan benteng itu mudah dijebol oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu dikurung di mana nih? Dikurung di mana sama beliau Raja Dzulkarnain? Terhimpit 2 gunung. Terhimpit 2 gunung? Benar. Di mana itu? Dua gunung kembar. Di pulau mana? Tidak bisa diberitahukan sekarang. Itu rahasia. Kalau kalian mengetahui, kalian akan mendatangi. Itu kan manusia zaman sekarang. Merusak bumi. Jadi Ya'juj Ma'juj itu dikurung di Jawa itu gitu. Di bawah gunung itu ya. Apa kalian sudah mengetahui hal itu? Iya Ki. Saya kan tanya ke Ki Rogo ini. Ya benar. Betul. Benar sekali. Tapi sebenarnya tidak bisa diberitahukan kepada manusia. Biar menjadi ini Ki, untuk memperbaiki diri dan wawasan agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bermaksiat atau kemaksiatan, agar kita bisa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nyatanya kebalikannya, yang di belakang benteng tertawa gembira bahagia melihat kelakuan dari manusia zaman sekarang, dan mereka mudah untuk meruntuhkan benteng yang dibangun oleh beliau Raja Zulkarnain. Iya. Mereka sangat bangga dengan kelakuannya sekarang. Gini Ki, saya mau tanya dan kembali ke topik awal tadi. Ya. Berarti tanda-tanda dari banyaknya ikan yang terdampar di laut selatan itu berarti termasuk tanda-tanda akan adanya mungkin bencana, mungkin ya, gempa bumi atau tsunami itu ya? Benar. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Terus selain itu apa aja gitu Ki? Katanya juga ada ikan yang besar, itu ikan apa tadi? Yang saya lihat di berita itu ikan dari dasar laut. Bukan hanya ikan-ikan, hewan-hewan, semuanya akan berhamburan berenang segala arah sampai ke pesisir gitu ya. Nah, karena di pusat tengah lautan terjadi gejolak, lempengan bumi bergetar. Itu yang akan memicu terjadinya tsunami. Tapi siapa yang tahu? Hanya Allah yang mengetahuinya. Allahu a'lam. Ya, mungkin itu saja Ki ya yang saya hanya ingin berpesan kepada kalian semua. Pesan apa yang mau Ki Rogo sampaikan? Perbaikilah diri, bersolawatlah, bersedekahlah, berzikirlah, perbaiki ibadahmu, jauhi larangannya. Iya, kalau kita lihat memang
sekarang itu banyak kemaksiatan di mana-mana. Bahkan tadi Kiroko juga sebut anak kecil yang melakukan hubungan Iya. sepasang suami istri selayaknya sepasang suami Itu istri. masih di bawah umur. Hmm, Sudah mengerti hal seperti itu. terus banyak wanita yang memperlihat berpakaian tertutup tapi Iya. memperlihatkan lekuk tubuhnya, katanya Kiroko. Bukan itu saja. Itu memang kan tanda-tanda dari akhir zaman itu ya. Mereka sudah berpasangan tapi memilih pasangan yang lain. Oh, selingkuh. Itu sudah banyak. Manusia tidak laki-laki apun wanita. Sudah berpasangan tapi masih mencari yang lain. Ya, udah, terima kasih banyak ya Ki ya. Silahkan Kiroko kembali ke tempatnya dan keluar pelan-pelan dari jasadnya mediator. Terima kasih banyak atas informasinya yang sudah diberikan. Semoga menjadi wawasan, menjadi pembelajaran untuk kita semuanya agar kita selalu untuk memperbaiki diri. Ya udah, silahkan Kiroko kembali ke tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong sepuh jaluk sepura sing akeh. Ya, sama-sama Ki. Kalau saya ada salah kata, salah ucapan, saya juga minta maaf. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Dijadikan pembelajaran untuk saudaraku semuanya yang sudah menonton video ini dan menyimak channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya agar kita lebih untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, bertafakur. Apa yang seharusnya diperbaiki kita perbaiki saudaraku, dan kita jauhi larangan-larangan yang ada di agama kita, karena di zaman ini memang sudah banyak fenomena-fenomena yang bermunculan. Fenomena-fenomena tentang akhir zaman itu sudah banyak yang bermunculan. Kuatkan iman kita, Islam kita, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat, mentaubati semua dosa-dosa kita agar kita terhindar dari mara bahaya, dari bencana, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya dan tidak ada bencana-bencana yang terjadi. Mari kita berdoa agar kita selalu diberi keselamatan, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari kami, saudaraku semuanya. Apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.